Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka kenalan, kalau udah kenal jangan lupa disayang. Kalau udah sayang jangan ditinggal. Perkenalkan, nama saya Najoku Rohman. Di sini saya bersama dengan tim observasi saya. Video ini kami buat untuk memenuhi proyek tugas bioperspektif Universitas Negeri Semarang. Langsung saja saya akan ajak teman-teman di rumah untuk berkeliling di rumah anggrek Gria Mekarsari. Cacus. Setelah berjalan-jalan tadi, alangkah baiknya kita tahu mengenai rumah anggrek ini. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Hapsari dan Ibu Sri Hartini yang sudah menemani saya di sini. Dan kita akan berbincang-bincang mengenai sejarah berdirinya rumah anggrek. Mungkin dari Ibu Hapsari dan Ibu Sri Hartini dapat menjelaskan bagaimana sejarah singkat dari rumah anggrek ini. Sejarahnya saya ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Najwa, hari ini bisa bertemu dengan adik-adik yang cantik dari Fakultas Matematika dan Pendidikan Biologi UNES ya, Universitas Negeri Semarang. Rumah anggrek Gria Mekarsari berdiri tahun 2018 akhir ya. Waktu itu ada program kampung tematik yang dicanangkan dari Kota Semarang ya. Dan kebetulan Kelurahan Kaliskoro waktu itu ada inisiasi untuk membentuk kampung ya, gitu. Akhirnya setelah dibahas dan ditemukan dengan beberapa ibu-ibu, kami sepakat membuat kelompok KWT. KWT itu kelompok wanita tani ya, dia rumah anggrek Gria Mekarsari. Nah, waktu itu kami kebetulan masih RW-nya baru ya, pemecahan dari RW 4. Jadi Kelurahan Kaliskoro waktu itu tahun 2018 masih ada 3 RW, kemudian di akhir sekitar bulan November ada pemecahan jadi 4 RW. Ini adalah RW yang baru, itu RW 4. Nah, jadi mungkin inisiasi untuk kegiatan awal waktu itu akhirnya ada namanya Kampung Anggrek, Kampung Sejuta Anggrek waktu itu ya. Kebetulan gayung bersambut program dari kelurahan itu ternyata diapresiasi oleh Alpegro Indonesia. Waktu itu Benana ya, Benana saya masih ingat Benana yang didampingi dari awal ya bentuknya kelompok ini. Jadi tahun 2019 kami sudah mulai berkegiatan ya. Awalnya adalah pelatihan waktu itu kami bekerja sama karena dibantu dari LP2 ya. Jadi pelatihan kultur jaringan, waktu itu kami belajar tentang budidaya anggrek ya, karena anggrek itu sebetulnya susah gampang ya. Jadi kalau biasanya makan buah itu biji, dari situ bibitnya ya, tetapi ini harus ada medianya, maksudnya harus ada tempat yang ini kayak kultur jaringan. Nah, kebetulan kan yang ada kan fakultas biologi. Nah, waktu itu kami belajar, oh ternyata cara budidaya anggrek selain persilangan secara putik itu, tapi itu kan sekian persen ya untuk keberhasilannya. Yang paling banyak untuk jadinya itu dengan faktor kultur jaringan. Nah, itu kan butuh lab, tempatnya khusus, semuanya itu kan ada di Fakultas Biologi. Kami ibu-ibu ke sana itu beberapa kali pelatihan ya, ke sana terus belajar dari cara bibitnya itu apa namanya, itu dari biji anggrek itu kemudian dipecah, diambil ini. Pokoknya mbaknya udah paham mungkin ya kalau biologi ya, diambil
gajah. Kemudian selain kultur jaringan, ada beberapa pelatihan yang lain. Ini saya stop dulu. Mungkin ini cukup ya untuk sejarahnya kira-kira. Ya, mungkin dari sejarah Kalau itu Sejarahnya cukup ya. Nanti kegiatan nanti ada lagi. baik. Itulah tadi sejarah singkat dari Rumah Anggrek Gria Mekarsari. Setelah kita tahu tentang sejarah dari rumah anggrek ini, sekarang kita akan mengetahui tentang jenis-jenis anggrek apa saja yang terdapat di rumah anggrek ini. Mungkin dari Ibu Sri Hartini dapat dijelaskan. Terima kasih Pak ya. Kalau saat ini kita hanya tinggal mempunyai dua jenis ya, yaitu dendrobium dan bulan. Kalau dulu waktu pertama ini di awal-awalnya dibuka, kita ada Cattleya, ada Vanda, terus apa lagi Bu? Anggrek tanah. Anggrek tanah, iya. Anggrek tanah itu yang seperti apa ya? Anggrek kalajengking itu toh, kalau namanya anggrek kalajengking gitu, bisa panjang, dia memanjang bersulur-sulur gitu. Itu bisa di media tanah. Di tanah bisa. Saya baru mendengar soal anggrek. Nah sekarang karena laku diterjual ya kita jual, karena memang sini kan memang untuk selain pembibitan, pemberdayaan juga penjualan. Jadi sudah banyak anggrek yang dijual oleh rumah anggrek ini. Sudah banyak, karena kita juga sering mengikuti acara-acara kegiatan di luar. Kalau ada apa bazar di UNES juga ada itu, kalau pas Dies Natalis itu kita diundang untuk ikut bazar ya. Pengiriman paling jauh itu kemana ya Bu? Kalau boleh tahu. Kita Semarang aja ya, Semarang ya nggak kirim ya, kadang orang pada pembelinya yang datang sendiri. Pembeli datang Jadi sendiri. sudah banyak yang mencari ke rumah anggrek ini. Ada. Itulah tadi beberapa jenis tanaman anggrek yang berada di rumah anggrek Gria Mekarsari. Setelah kita tahu tentang jenis-jenis anggrek yang berada di rumah anggrek ini, sekarang kita akan bertanya soal teknik pembudidayaan yang berada di rumah anggrek ini. Mungkin dari Ibu Hapsari dan Ibu Sri Hartini dapat menjelaskannya bagaimana untuk teknik pembudidayaannya. Kalau untuk di Gria Anggrek Mekarsari sendiri, ini kita teknik pembudidayaannya baru memulainya dengan membeli bibit dari botol, lalu kita pindahkan ke media-media yang seharusnya untuk bibit ya, itu seperti itu, dengan perawatan anggrek remaja maupun dewasa. Pembudidayaan kita saat ini dengan cara memberikan mereka pupuk-pupuk juga, fungisida maupun pupuk pertumbuhan untuk menghalau hama dan juga untuk pertumbuhannya agar lebih bagus. Dan tadi sedikit soal kultur jaringan pada tanaman anggrek itu mungkin dapat dijelaskan Ibu. Kalau untuk kita rasanya kan belum mampu ya. Kultur jaringan itu kan memperbanyak anggrek dengan cara tanaman anggrek itu dipotong-potong, langsung dimasukkan ke dalam media yang khusus. Itu memerlukan ruangan yang khusus, memerlukan laboratorium. Kita juga harus pakaiannya pun harus steril, karena mereka sangat rentan sekali terkena sedikit yang tidak bakteri aja sudah Karena juga harus pakai baju juga khusus ya. Steril. Harus steril. Pakai baju. Kalau rumah anggrek sendiri nggak bisa Belum ya Bu ya, bisa. belum bisa ya, bukan kita Harus kerjasama dengan lab. yang ada labnya khusus Nah, untuk Mungkin nambahin ya, pembudidayaan ini. kalau ini kan dari botol ya, ini adalah bibit yang mungkin dari kultur jaringan sudah kecil-kecil itu kemudian dimasukkan ke botol. Ini sebenarnya media dari agar-agar. Awalnya ini sebenarnya kecil kemudian bisa tumbuh ya. Nah ini sebetulnya sudah siap untuk dipindahkan ke di media. media di luar ya, karena ini sudah waktunya, ini sudah besar-besar. Biasanya kita ngambilnya kalau di kultur jaringan kan udah siap yang kecil-kecil, baris kecil-kecil itu ya Bu ya. Gitu. Kalau kita memindahkan itu caranya tinggal kita keluarkan, kemudian dibersihkan ininya, Harus hilang semua. dihilangkan ininya dengan fungisida. Kalau ininya masih nanti bisa membuat jamur. Gitu. Jadi direndam dulu selama 5 menit dengan air fungisida. Baru kemudian dipindahkan ke medianya pun harus direndam dulu dengan fungisida juga. Jadi semuanya itu harus steril dari
jamur atau bakteri itu dengan salah satu caranya dengan fungisida itu. Baru kemudian ditaruh di media dan ya kita tunggu, karena anggrek itu lama prosesnya untuk besar ya. Paling kita butuh 3 tahun lah untuk bisa mulai dewasa ya Bun ya. Itu tambahan dari saya. Mungkin untuk teknik pembudidayaan cukup. Ya itu ya Bun ya, pokoknya merawat lah. Kalau menyiram mungkin bisa 3 hari sekali ya, karena kalau anggrek itu kebanyakan air juga nanti dia kurang bagus, kurang air juga dia layu. Nah itu jadi kita waktunya Pernah kita juga belajar tentang teknik pembudidayaan dengan cara silang itu pengambilan maksudnya putiknya itu penghilangan. Jadi satu anggrek yang bijinya itu nanti diambil ke anggrek yang lain gitu. Tapi itu kemungkinannya sangat kecil untuk bisa jadi. Dan kalau misalnya sudah diambil putiknya, biasanya anggrek akan layu bunganya. Itu eman-eman istilahnya. Gitu. Jadi biasanya yang untuk penghilangan itu yang untuk benih. Kalau bulan kan eman-emannya di samping mahal, ya sayang kan bunganya cantik gitu ya. Karena saya sudah pernah mencoba berapa kali, angka gagalnya itu 90% gitu, untuk jadi buah. Harus yang benar-benar sudah ahli ya punya, yang ahli banget itu ya. Diambil nanti dipindahkan ke yang lainnya, nanti kita coba belajar gitu ya. Tapi mana cuma caranya, cara ngambil kan tahu kan putiknya itu, ini nanti diambilkan disilangkan ke anggrek bunga yang lain, dia akan kawin. Nah, itulah tadi teknik pembudidayaan anggrek yang berada di rumah anggrek ini. Nah, asik bukan cara teknik pembudidayaan anggrek? Sekarang kita ingin tahu bagaimana cara pemanfaatan serta pemeliharaan dari rumah anggrek ini. Langsung kita tanyakan saja kepada Ibu Hapsah dan Ibu Hapsini. Silakan Ibu. Oh iya, nanti kalau kurang bisa Langsung aja nanti pokoknya pemanfaatannya yaitu kami selain merawat kami makan dibagi jadwal tiket ya, seminggu 2 hari sekali. Jadi anggota itu dua lah misalnya gitu, misalnya Rabu, berarti Jumat sama Minggu, 2 orang atau 3 orang seorang atau coba. Dan kami juga bikin grup juga di WA gitu kan, jadi kalau koordinasi apa-apa ya menyiramnya itu dengan vitamin ya, B1 pertumbuhan dan B1 bunga. Itu rutin kami lakukan, selain juga fungisida untuk menghilangkan jamur tanah. Itu sangat sering terjadi di jenis anggrek itu. Jadi salah satu kendala yang sangat sering dialami yaitu banyaknya jamur yang tumbuh di anggrek. Kami lakukan dengan penyemprotan B1 bunga kita selang-seling ya, seminggu sekali ya, untuk penyemprotan B1 bunga. Kemudian B1 pertumbuhan itu biar subur, daunnya juga sehat-sehat gitu. Kemudian yang ketiga selang lagi dengan fungisida. Kita semprot bisa menggunakan dengan alat yang sudah ada dan kami sediakan. Kalaupun misalnya tidak dengan itu, kita menggunakan air biasa, kita semprot dengan tanaman. Sebetulnya selain itu, kalau saya juga karena suka anggrek, di rumah juga saya mempunyai berbagai jenis anggrek. Selain B1 kemudian saya pribadi itu menggunakan aileri itu adalah air yang dari hujan deras itu. Saya diamkan 1 hari atau 2 hari yang agak bau, kemudian saya siramkan ke anggrek. Bila bisa tumbuh subur, itu adalah pupuk alami ya, alami. Selain dari bunga leri itu juga rendaman brambang juga bisa itu. Kulit brambang itu yang alami, itu juga untuk menghilangkan fungisida jamur. Ada juga yang pakai motor itu untuk menyuburkan tanaman, itu juga saya lakukan. Jadi yang alami selain aileri, kemudian daun brambang yang kami rendam, yaitu selain dari
obat-obatan secara kimia. Jadi selang-seling itu. Terus kemudian pemanfaatannya alhamdulillah ini sangat bermanfaat bagi kelompok KWT Gria Pekarsari yang tadinya kami tidak mengerti dan mengenal tentang budidaya anggrek. Kami jadi paham lah, paling tidak sedikit tahu tentang budidaya anggrek. Walaupun memang tidak semuanya bisa memelihara anggrek, tetapi kami sudah ada beberapa yang bisa untuk memelihara anggrek sampai itu secara kelompok ya, secara ekonomi pun kami terbantu karena ini kami secara ekonomi ya, secara ekonomi memang ini uangnya kami kumpulkan dari yang awalnya ya, dari hasil penjualan anggrek yang biasa kami lakukan secara online, kemudian mengikuti kegiatan bazar, kemudian kegiatan pameran-pameran. Kami kalau misalnya bisa dan luang kami bisa memanfaatkan itu. Beberapa kali kami sudah pernah gitu secara online misalnya pasang status, alhamdulillah juga nah hari ini juga ada gitu pesanan satu belum saya kirim gitu. Kami putar uangnya gitu. Ketika stok anggreknya sudah sedikit, kami belanja lagi karena untuk menunggu bibit menjadi besar itu butuh proses waktu dan kesediaan anggrek itu sudah semakin menipis. Jadi kami mau tidak mau harus mengambil anggrek yang sudah siap rumah itu ke tempat lain gitu. Dari kas kami alhamdulillah sudah terkumpul lumayan dari nol, sekarang ada sekitar 9 juta dari kelompok KWT alhamdulillah, dan itu bergulirnya selain untuk kami pulaan anggrek lagi, biaya perawatan, beli pupuk, kemudian seperti pot-pot ini juga kami jual belikan, kemudian media-media juga kami jual belikan. Alhamdulillah support luar biasa dari LP2M dan juga satu lagi saya lupa belum disebutkan jadi dari Papros, CSR Papros itu yang membantu kami sampai hari ini, walaupun sebetulnya programnya sudah lama berhenti 2 tahun yang lalu karena pandemi. Mereka CSR-nya sekarang di pos-pos untuk COVID waktu itu. Kami bisa berjalan sampai hari ini, alhamdulillah. Mungkin ada tambahan dari nggak ada. Tentang perawatan kan ya, kayak kita dari kita cuma merawat dari kecil, remaja maupun yang sudah dewasa gitu, itu seperti itu. Tadi sudah kita bahas soal pemanfaatan serta pemeliharaan. Mungkin dalam pembangunan rumah anggrek ini atau penanaman terdapat kendala-kendala. Mungkin dapat Ibu disebutkan kendala apa saja sih di rumah anggrek ini? Kendala. Sebetulnya kami satu kelompok itu kan ada sekitar hampir 15 sampai 20 ya. Dan rata-rata adalah wanita karena KWT kan wanita ya. Dan kami punya kesibukan berbeda-beda masing-masing. Ada yang ibu rumah tangga, kemudian ada yang pegawai negeri, kemudian ada yang wira swasta dan kesibukan lainnya. Jadi untuk menyatukan itu memang butuh effort dan yang luar biasa. Biasanya waktu luang kami adalah sore atau hari libur karena memang kalau aktivitas seperti hari-hari seperti ini banyak yang bekerja. Waktu sering kegiatan saya kumpul pelatihan karena kemarin terakhir kami pelatihan adalah membuat pot ya. Jadi UNES juga ya yang mengadakan pelatihan itu. Ya. Kegiatan terakhir kami di bulan September ya. Ini bulan apa? Oktober, September dan Oktober ya. Adalah membuat pot ini pot untuk kreasi sebetulnya, salah satu modifikasi dari kegiatan di rumah anggrek. Nah, ini memang bisa untuk anggrek yang kecil bisa, anggrek yang masih seperti yang sedang ya juga bisa. Selain anggrek juga bisa tanaman kaktus juga bisa. Jadi kreasi untuk
packaging adalah membuat apa namanya, selain anggrek itu modifikasi kelihatan menarik gitu. Menambah koleksi ya, koleksi di rumah anggrek. Jadi nggak hanya rumah anggrek saja, nggak hanya tanaman anggreknya saja, tapi juga pot-pot ini yang untuk lainnya. Jadi menambah apa, kegiatannya lebih banyak lagi. Jadi alhamdulillah Diharapkan juga bisa menambah pendapatan ya Bun ya, karena kalau ini dijual laku kan bisa menambah pendapatan. Untuk faktor lingkungan sendiri seperti cuaca di sana kan panas ya. Mungkin untuk pertumbuhan tanaman anggrek itu bagaimana ya? Apakah mempengaruhi? Pasti sudah pasti mempengaruhi. Kemarin panas kan, ini memang luar biasa ya. Dari BMKG pun mengatakan seperti itu, ternyata panasnya luar biasa. Makanya kita juga ini seharusnya sudah dikeluarkan, sampai kita belum berani mengeluarkannya karena yaitu tadi takut ya dengan cuaca yang sangat panas itu tadi. Kendalanya di situ, yaitu tadi anggrek itu tuh gampang susah kita. Kebanyakan air sedikit dia lembek, kurang air sedikit kering, layu daunnya. Itu memang kita kendalanya di situ untuk merawat anggrek itu. Bukan tanaman yang gampang disiram aja langsung sak senenge, tidak bisa. Jadi kita harus tahu kira-kira panas yang terlalu panas kena matahari langsung juga nggak bisa kalau anggrek ya. Jadi harus pakai paranet seperti ini kan, paranet namanya ya. Itu paranet dan plastik juga. Kalau plastik kan melindungi dari air hujan. Jadi suhunya insya Allah sudah pas lah, nggak terlalu panas dan tidak terlalu ya paling gitu kendala. Terakhir closing ya, boleh. Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dari Fakultas Matematika dan Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang yang sudah mau belajar bersama dengan kami, dengan ibu-ibu kaum muda Mekarsari, Kelurahan Kalisboro, tepatnya di RW. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu keragaman dari adik-adik semuanya. Kalaupun nanti misalnya mau belajar bersama, kita budidaya bareng, sangat dengan senang hati. Kami membuka pintu saling bantu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu Mbak. Ya, mungkin ada harapan untuk rumah anggrek ini 2 atau 5 tahun ke depan mau bagaimana Ibu? Harapan kami sederhana saja, yang penting bisa eksis dan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu di lingkungan sekitar ya. Selain itu juga Kelurahan Kalisboro atau RW 4 semakin terkenal dengan adanya Gria Anggrek Mekarsari. Karena terkenalnya itu terkenal yang bagus ya. Terkenal kok di sini ada budidaya anggrek, mungkin beda dengan daerah lain. Tidak hanya lewat IG, kami juga punya website, punya IG, mungkin nanti bisa dibuka ya kegiatan-kegiatan kami di situ. Jadi harapannya ya semakin lagi, semakin banyak dikenal, semakin banyak jenis anggreknya yang kami punyai, kemudian semakin banyak yang belajar bersama dengan kami juga. Itu tadi sama kita jangan sampai berhenti karena banyak yang rumah-rumah anggrek yang tutup ya. Jadi kita harapannya ya eksis terus ya, lebih maju, lebih terkenal, harapannya itu pasti seperti itu. Satu lagi KWT Mekarsari semakin semangat, ibu-ibunya juga semakin kompak, semangat, tidak pantang. Itu aja. Terima kasih. Itulah tadi mungkin perbincangan dengan pengelola Ibu Hapsari dan Ibu Sisakin ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami memohon maaf apabila dari kami ada salah kata. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Halo, kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih konsep yang sudah dipelajari di rumah anggrek ini. Yang pertama ada analogi dan morfologi, mempelajari tentang struktur dan fungsi dari bagian-bagian anggrek. Yang kedua, ekologi, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup anggrek. Yang ketiga, genetika,
genetika mempelajari tentang pewarisan sifat pada anggrek, sifat-sifat yang diturunkan, dan variasi genetik yang terdapat pada populasi anggrek. Yang keempat ada fisiologi, mempelajari tentang respon anggrek terhadap lingkungan sekitar seperti cahaya, suhu, dan kelembaban. Yang kelima ada perbanyakan, mempelajari tentang reproduksi dari anggrek secara seksual maupun aseksual, dan juga mempelajari teknik-teknik dari perbanyakan anggrek seperti kultur jaringan. Sekarang ini saya sedang berada di Rumah Anggrek Gria Mekarsari. Saya akan menjelaskan konsep biologi apa yang dapat didapat dari Rumah Anggrek Gria Mekarsari ini. Konsep biologi yang dapat didapatkan dari Rumah Anggrek ini adalah konsep ekosistem. Ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik sesama makhluk hidup yang berada di suatu wilayah. Konsep ekosistem mencakup anatomi, fisiologi, ekologi, dan perbanyakan. Pada pembelajaran biologi, kita dapat mengambil contoh misalnya taksonomi mengenai beberapa macam spesies tumbuhan anggrek. Kita dapat membedakan spesies anggrek tertentu sesuai dengan ciri-cirinya tertentu. Nah, pengamatan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya seperti saya yang berada di Rumah Anggrek Gria Mekarsari dan mengetahui berbagai macam spesies anggrek. Sedangkan secara tidak langsung, saya dapat membaca dari beberapa literatur seperti modul pembelajaran, jurnal, buku, website, YouTube, dan media pendukung lainnya. Dalam pembudayaan Taman Anggrek ini, topik yang akan dikaitkan dengan kurikulum Merdeka adalah bioteknologi modern, di mana bioteknologi modern mempelajari tentang kultur jaringan yang diterapkan di pembudayaan Taman Anggrek ini. Ini adalah contohnya, yaitu pengakaran dan pengaplikasian. Kemampuan apa saja sih yang didapat oleh siswa ketika berkunjung ke Rumah Anggrek ini? Ya, berkunjung ke Rumah Anggrek dapat melatih kemampuan pengamatan, kreativitas, serta pengetahuan tentang biologi. Selain itu, siswa juga mendapatkan pengalaman tentang menjelajah flora-flora yang ada di Indonesia serta meningkatkan kesadaran akan lingkungan. Mengenai penggunaan teknologi di Rumah Anggrek Gria Mekarsari ini, belum memanfaatkan ke arah teknologi di masa depan, yang mana belum memanfaatkan penggunaan teknologi dan juga penemuan baru. Hal ini juga belum meliputi di bidang kecerdasan buatan, yang mana memiliki potensi besar untuk mengubah cara hidup di masa depan.